Oke, coba bayangin deh. Sekarang bulan Agustus 1964. Kita ada di perairan Teluk Tonkin, lepas pantai Vietnam Utara. Suasananya malam-malam, gelap banget. Tiba-tiba, di kapal perang Amerika Serikat, layar radar mendeteksi sesuatu yang aneh. Suasana yang tadinya tenang, langsung jadi tegang luar biasa. Nah, momen inilah yang jadi pemicu Perang Vietnam memanas gila-gilaan. Tapi pertanyaan besarnya yang bakal kita kupas tuntas kali ini adalah, apa beneran ada dua serangan terpisah seperti cerita resminya? Atau jangan-jangan perang besar selama 1 dekade itu cuma dipicu oleh satu kesalahan fatal? Untuk bisa menjawab itu, kita harus bedah ceritanya satu persatu. Kita mulai dulu dari kejadian yang pertama, tanggal 2 Agustus 1964. Nah, bagian ini, bagian yang semua orang setuju memang benar-benar terjadi. Nggak ada perdebatan sama sekali. Jadi ceritanya gini, tanggal 2 Agustus itu, kapal perang USS Maddox lagi patroli buat ngumpulin data intelijen. Tiba-tiba, 3 kapal torpedo Vietnam Utara datang mendekat dan terjadilah baku tembak. Yang penting dicatat di sini, bentrokan ini beneran ada, fakta, kedua pihak mengakuinya. Tapi ada tapinya nih, serangan ini tuh bukan terjadi gitu aja tanpa sebab. USS Maddox ini beroperasi di wilayah yang super sensitif, pas banget saat Amerika lagi dukung operasi sabotase rahasia melawan Vietnam Utara. Jadi bisa dibilang situasi di sana emang udah panas banget. Oke, jadi satu serangan yang nyata udah kejadian. Tapi 2 hari kemudian, tanggal 4 Agustus, terjadilah insiden kedua. Nah, yang ini nih yang jadi pusat dari semua kontroversi. Malam inilah yang mengubah segalanya. Malam itu, USS Maddox nggak sendirian. Dia ditemenin kapal perang kedua, USS Turner Joy. Tiba-tiba, alarm bunyi di mana-mana. Operator radar dan sonar teriak-teriak melaporin pergerakan musuh. Laporan masuk bertubi-tubi, isinya bikin panik. Ada torpedo di dalam air. Nah, disinilah letak anehnya. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, semua alat elektronik di kapal seolah-olah teriak, "Kita diserang!" Radar dan sonar nunjukin ada target musuh. Tapi di sisi lain, kru yang ada di dek kapal, mereka nggak lihat apa-apa, sama sekali. Yang ada cuma laut yang ganas karena cuaca buruk. Nggak ada kapal, nggak ada bekas torpedo. Dan yang luar biasa, keraguan pertama itu justru datang dari komandannya sendiri di lokasi, Kapten John Herrick. Dia langsung kirim pesan ke Washington yang intinya bilang, tunggu dulu, kayaknya laporan ini meragukan deh. Coba kita cek lagi baik-baik sebelum ambil tindakan apapun. Ini pesan peringatan yang krusial banget. Tapi entah kenapa pesan keraguan itu seolah-olah hilang di tengah jalan. Sementara para pelaut di lautan masih bingung, mesin politik di Washington justru bergerak super cepat. Fokus cerita pun langsung beralih dari laut yang berbadai ke pusat kekuasaan. Tanpa mengindahkan keraguan dari komandan di lapangan, Presiden Johnson tampil di depan publik Amerika. Narasi yang dia sampaikan jelas, tegas, dan gak pakai ragu. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat telah diserang tanpa provokasi 2 kali. Dan di sini kita bisa lihat betapa cepat semuanya terjadi. Dari laporan awal yang masih simpang siur, langsung lompat ke pidato presiden, yang langsung bikin Kongres bertindak, dan hasilnya perang membesar secara dramatis. Rangkaian kejadiannya nyaris tanpa jeda buat berpikir. Jadi, apa sih sebenarnya resolusi Teluk Tonkin ini? Ini tuh bukan deklarasi perang resmi, tapi dampaknya lebih dahsyat. Resolusi ini pada dasarnya ngasih cek kosong ke presiden buat melakukan apapun yang dianggap perlu secara militer di Vietnam. Ini jadi landasan hukum buat eskalasi perang besar-besaran. Konsekuensi dari resolusi yang lahir dari kebingungan satu malam itu mengerikan. Lebih dari 58.000 tentara Amerika harus kehilangan nyawa dalam perang yang akhirnya berlangsung lebih dari 10 tahun. Dan penting banget buat kita pahami skala tragedi ini sepenuhnya. Bagi rakyat Vietnam, angkanya jauh lebih mengerikan. Korban jiwa mencapai jutaan, baik itu dari militer maupun warga sipil. Semua ini adalah akibat dari perang yang dipicu oleh satu malam yang penuh tanda tanya. Tapi ceritanya nggak berhenti di tahun 1964. Selama puluhan tahun, kebenaran tentang malam itu terkunci rapat di dalam arsip-arsip rahasia negara. Sekarang mari kita lompat jauh ke depan, ke momen saat arsip-arsip itu akhirnya dibuka untuk publik. Bayangin, lebih dari 40 tahun lamanya, cerita resmi tentang 2 serangan itu jadi versi yang diterima semua orang. Sampai akhirnya, pada tahun 2005, sebuah dokumen dari Badan Keamanan Nasional AS atau NSA muncul dan mengubah semua pemahaman kita. Nah, ini dia kesimpulan utamanya.
Laporan internal dari Badan Intelijen AS sendiri bilang dengan sangat jelas, serangan kedua, insiden yang jadi alasan utama buat eskalasi perang, kemungkinan besar nggak pernah terjadi sama sekali. Itu cuma fiksi. Terus, kok bisa sampai salah fatal kayak gitu? Laporan NSA nunjukin beberapa faktor. Pertama, operator radar yang mungkin masih grogi, salah mengartikan pantulan ombak di radar sebagai kapal musuh. Kedua, ada kesalahan penerjemahan data intelijen yang fatal. Dan yang paling bikin khawatir, ada indikasi kalau informasi yang sampai ke para pemimpin di Washington itu sudah dipoles. Tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Cerita awalnya bilang ada 2 serangan yang jelas dan gak beralasan. Kenyataannya, setelah semua bukti dibuka, yang kita lihat adalah 1 bentrokan yang memang nyata tapi konteksnya rumit, dan 1 serangan kedua yang kemungkinan besar cuma bayangan di layar radar dan imajinasi yang dipicu ketegangan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang sampai sekarang masih diperdebatkan para sejarawan. Apakah eskalasi perang ini murni sebuah kesalahan tragis yang lahir dari kepanikan dan kebingungan, ataukah insiden yang simpang siur ini cuma dijadikan alasan yang pas, kebenaran yang dipolitisasi untuk memulai perang yang sebenarnya memang sudah direncanakan? Mungkin kita nggak akan pernah tahu jawaban pastinya.